kita lihat Lukas, ya. Kita akan belajar remaja dan masalahnya. Kita akan lihat dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Nanti akan kita lihat aja lompat, ya. Saya akan baca ayat yang ganjil. Coba adik-adik nanti baca kuat-kuat, karena hujan lebih kuat dari suara kita. Saya akan baca ayat ganjil, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka yang usul kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta dari bidang yang hilang. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memeroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menyerahkan semuanya, timbullah kecaman kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia disebutnya dan angkat sejajar dari sana dan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kata ia itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah Bapa itu banyak kembali, pakaikanlah lagi padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun ini, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Maka marilah mereka bersukaria. Kira-kira remaja, permasalahan remaja itu apa? Kalau kalian, apa yang masalah kalian selalu anak remaja ini? Siapa dulu? Apa yang selalu menjadi masalah sama kalian? Ya? Ada? Kalau kita lihat di sini tadi, ayat 12 saya akan baca. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau kita lihat anak yang bungsu ini, ya, masalah remaja, kita lihat di sini ayat 12, ya. Yang pertama, dia menuntut hak. Menuntut haknya. Kalau adik-adik di sini gimana?
Kalian di rumah apakah suka menuntut hak? Anak bungsu tadi apa katanya? Berikanlah yang menjadi hakku. Ini jiwa masalah seorang remaja. Dia menuntut hak, makanya dia bilang tadi sama bapaknya, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Inilah masalah remaja. Kalau dia tidak pernah menuntut hak, kalau Kristen pernah menuntut hak, belum. Suka. Kristen dua ya. Iya. Kayak mana? Siapa sini suka untuk haknya? Gak ada. Oh, berarti kalian remaja yang baik. Kalau di sini tadi dia suka menuntut. Ah, ya kan? Makanya dibilang sama ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Wah, ini hak. Tapi bapaknya itu, ya dia menaruh kasih ya, gak masalah. Lalu kita lihat lagi ayat 13. Apa lagi? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Iya. Berarti ini apa? Remaja itu suka dia apa? Jauh dari bapaknya. Nah, suka dia jauh. Dia pergi kemana? Ke negeri yang jauh. Kalau kalian gimana adik-adik? Suka jauh dari bapak atau keluarga? Ingin bebas? Kenapa dia mau pergi dari jauh? Berarti jauh dari bapak berarti ini apa? Ingin bebas. Ini saya lihat banyak hari ini untuk anak-anak remaja. Dia ingin bebas, tidak terikat. Ya itu bebas. Kalian kayak mana? Suka bebas? Gimana? Deo gimana kira-kira? Suka bebas? Siapa sini suka bebas? Gak ada. Baik juga semua ini. Kalau ayah gimana? Suka terkungkung atau bebas? Bebas ya. Johnson pernah, bapak mau mana? Saya mau pergi. Wah, dalam artian dia senang pergi. Bisa nonton. Nah, itu kebebasan. Nah, inilah anak remaja yang bebas. Makanya dia pergi menjual hartanya tadi. Pergi ke negeri yang jauh. Ya. Lalu apa yang dilakukannya, adik-adik? Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Biasanya anak remaja itu boros. Kalian boros kan? Nah, gimana orang? Dia boros. Ya, jadi boros. Dia suka berpoya. Ada murid saya suka kali dia beli orang-orang terkenal dunia ini. Dia beli apa? Fotonya wanita ini. Kalau laki-laki yang mana Yosi kira-kira? Dari tiga ini yang mana Yosi sudah pernah kenal?
Atau masih kenal ini? Boros. Oh iya, berarti boros ya. Makanya ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi kalau kita lihat, inilah masalah remaja. Lalu kita lihat, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Makanya anak remaja itu ya, tanpa Allah ini sebenarnya jauh dari Bapa, karena Yesus menceritakan di sini sebenarnya Bapanya itu adalah Allah, gambaran Allah Bapa itu. Berarti makanya anak remaja itu jauh dari Bapanya. Ini sama dengan sebenarnya adik-adik jauh dari Allah. Anak remaja pengen jauh dari Allah, makanya mau beda remaja pun nanti, aduh gimana? Saya tak tahu perjuangan adik-adik tadi mau kemari. Apakah memang ada hati yang rindu, atau udahlah di rumah saja? Ada alasan. Alasannya apa? Kuliah. Atau apa lagi? Hujan. Atau apa lagi alasan-alasan? Jauh. Makanya adik-adik remaja ini, makanya pasti melarat. Jadi kalau seperti ini, orang yang jauh dari Bapanya, jauh dari Allah, dia pasti melarat. Kalian mau melarat? Iya. Makanya lihatlah manusia hari ini. Hari ini manusia kayaknya bagus, wow, hebat, teknologi luar biasa. Tetapi sebenarnya hidup manusia ini semakin lama saya lihat semakin banyak yang melarat. Kenapa? Karena jauh dari Bapa itu, jauh dari Allah. Manusia seperti anak yang bungsu ini tadi, suka pergi jauh dari Bapa, jauh dari Allah. Kalian mau lebih dekat dengan Allah atau jauh dari Allah, pergi ke negeri yang jauh? Gimana kira-kira? Makanya hidupnya akhirnya bagaimana? Melarat. Kamu mau melarat? Yang ke berikutnya, anak remaja itu biasanya ayat 17. Coba satu orang baca ayat 17. Masalah remaja. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini masih kelaparan. Ya, biasanya anak remaja itu adik-adik setelah kejadian baru menyesal. Makanya banyak anak remaja itu biasanya setelah kejadian baru apa? Menyesal. Dia baru menyadari keadaannya. Setelah melarat tadi, udah kejadian, baru dia menyesal. Makanya banyak hari ini anak-anak remaja, mereka bergaul bebas, pacaran bebas, akhirnya kejadian, dan akhirnya sudah tidak suci lagi. Baru di situ timbul penyesalan. Nah, inilah masalah remaja. Remaja biasanya dia tidak berpikir panjang apa nanti akibatnya. Kalau orang yang seperti itu biasanya dia sudah dewasa. Sebelum bertindak dia akan memikirkan kira-kira dampaknya apa ketika aku melakukan ini. Tetapi umumnya anak remaja ini setelah kejadian baru menyesal. Dia menyesal. Kalian pernah menyesal
setelah kejadian? Apa yang salah yang pernah kalian buat mungkin belum fatal, tapi setelah itu menyesal? Ayo, siapa yang punya pengalaman? Kali nggak ada. Laura pernah? Apa contoh? Suka menunda waktu. Suka menunda waktu dia. Kenapa menyesal setelah itu? Kan misalnya ada PR, kan belajar daring ya kan. Iya. Nanti rupanya besok ngumpul di situ dikerjai setumpuk terus. Iya. Ya, itu hal-hal praktis. Kalau Laura sudah mulai mengerti itu akan menuntun kita kepada langkah demi langkah. Adik-adik harus ingat, hidup ini proses. Ketika kita mengikut Yesus, bukan kita langsung sempurna. Ingat, kita akan diproses sehingga menjadi sebuah mutiara, emas murni, peralatan perkakas Allah yang Allah mau persiapkan untuk dia gunakan. Jadi jangan anggap, aku jatuh lagi. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu bagus, tetapi ingat, hidup ini proses. Prosesnya, ya, kita akan terus dibersihkan Allah. Karena makanya kayu anggur itu, Tuhan Yesus itu pohon anggur, tetapi kita ranting. Makanya ranting yang berbuah itu kan dibersihkan, ya kan? Jadi dia semakin dibersihkan supaya semakin banyak buah. Nah itu. Jadi harus kita paham. Jadi inilah remaja. Remaja itu suka menuntut hal. Remaja itu biasanya dia ingin jauh dari Allah, jauh dari Bapa, ingin bebas. Lalu remaja itu poros, suka dia berpoya-poya. Baru remaja ini bisa menang. Remaja setelah kejadian baru menyesal. Oleh karena itu adik-adik, anak remaja itu butuh Allah. Ya, tanpa Tuhan hidup anak remaja seperti apa? Mobil tanpa rem. Ingat, kalau beginilah keadaan remaja tadi, makanya remaja itu memerlukan apa? Memerlukan Allah. Dalam apa? Dalam hidup. Sebenarnya bukan hanya remaja, tetapi kenapa hari ini kita bahas remaja? Sebenarnya udah orang tua, sudah semuanya lah manusia ini memerlukan Allah, ya. Tetapi ini remaja itu, kalian, saya, kita memerlukan Allah. Karena kalau kita tidak memiliki Allah, itu sama dengan apa? Mobil tanpa rem. Kalau mobil nggak ada remnya, apa yang terjadi adik-adik? Nggak ada rem. Kalau jumpa jurang, dia langsung ya, bahaya. Kalau jumpa jurangnya, kita turun, dia langsung merobot. Mobil tanpa rem. Nah, kalau kita menanjak, kita akan mengeluh. Hidup ini, seperti saya dulu belum mengenal Tuhan masa remaja, saya selalu mengeluh, letih, hidup susah, ya. Jadi tidak ada bersyukur. Makanya kita adik-adik, makanya ada PA ini supaya kita terus bisa mengenal Allah, ya. Karena tanpa Allah, tanpa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, kita seperti mobil tanpa rem.
Ya. Kalian tubruk semua nanti. Ya, seperti lagu apa? Jalannya nubruk katanya. Pernah dengar lagu dia? Nubruk. Makanya inilah akibat. Inilah daripada remaja. Ya. Gimana kira-kira? Jadi bahaya. Tanpa rem, adik-adik, tanpa Allah, itulah tanpa rem, bahaya. Makanya ada anak remaja, waktu dia remaja, dihabiskannya masa runingnya. Ada dulu seorang anak remaja laki-laki ya, masa mudanya dia tahu dia pikiran kotor, ya, lalu akhirnya dia melakukan zina dengan diri sendiri. Ya, setelah itu terus menerus, ya akhirnya, ya akibat daripada itu ya, waktu dia kawin remaja tadi, dia nggak puas dengan istrinya. Kenapa? Karena masa runningnya tadi sudah dihabiskan. Inilah kehidupan remaja tanpa Allah. Makanya kita lihat, kita pernah dengar Amnon dan Tamar kan? Cerita Amnon dan bagaimana Amnon ketika dia jatuh cinta karena tidak ada Allah dalam hidupnya, dia melampiaskan cinta birahinya itu. Dia memperkosa adiknya sendiri, siapa? Tamar. Itulah akibat daripada apa tadi? Nggak ada rem. Kalian pun kalau udah pegang HP masih bisa ngerem apa Pak? Terus sampai pagi, sampai siang, akhirnya siang itu ngantuk, stres. Itulah kehidupan remaja hari ini, tanpa rem. Kalian masih bisa rem main game gimana? Bisa, bagus, Laura bisa. Inilah mobil tanpa rem. Ngeri. Saya pun adik-adik, kalau nggak dulu ada Tuhan Yesus, hancur. Hidup saya pasti hancur. Makanya perlu Yesus, perlu kayak kita ini. Kalau nggak nanti ya naya ikut terus. Kesukaan naya hari ini apa? Yang sering narik. Hah? Coba buka maskernya supaya menempel. Bisa direm naya? Bisa. Ini makanya mobil tanpa rem ngeri, adik-adik. Saya di sana ini banyak sekali. Waktu kami PAP itu dulu kok, kalian tengok anak remaja. Saya suka kali memang anak remaja ini, apalagi zaman now ini. Situ dia, lalu bikinnya cewek ini tuh, foto di situ. Setelah baru bersiap, taruhnya lagi di fotonya itu bunga-bunga, kupu-kupu. Taruh lagi, apa lagi? Pokoknya banyak lah. Itulah hari ini remaja masalahnya. Ya, kalau kalian nggak ya, ada di situ gini, suka dia buat. Ya menurut saya banyak kali begitu. Ya, makanya saya komen. Ya, beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu, kita lihat juga Dina. Pernah lihat baca Dina dan Sikem? Pernah? Dina itu waktu dia pengen jalan-jalan, ya, lalu dia ingin melihat wanita-wanita yang ada di kota di mana mereka berada waktu itu, si Dina. Lalu dia terlihat oleh Sikem. Langsung dilarikannya Sikem itu. Si Dina ya. Dilarikannya si Dina itu, lalu diperkosanya. Itulah mobil tanpa rem. Tidak ada yang memperingati.
Agak berbeda dengan Kain. Kain sebenarnya waktu itu sudah Tuhan peringatkan, Kain, mengapa mukamu muram? Tidakkah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Nah, jika engkau berbuat jahat, dosa sudah mengintip di depan mata, kata Allah kepada Kain. Tetapi dia meneruskan itu, akhirnya apa? Dia mengajak adiknya Habil ke ladang. Lalu sampai di ladang dia pukul, keropok, dia bunuh Habil. Inilah dosa. Inilah kehidupan di mana tanpa Allah. Ya, makanya kita melihat anak yang bungsu ini ketika dia pergi ke negeri yang jauh, jauh dari bapaknya, berarti jauh dari Allah. Akhirnya kesenangan yang dia dapat itu hanya sementara. Setelah semuanya habis, timbullah kelaparan di negeri itu. Lalu dia pun melarat dan akhirnya sampai melarat betul. Bahkan mau makan nasi babi pun mau dia makan, ya. Itu pun tidak dikasih. Inilah gambaran kehidupan yang jauh dari Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah. Ya, Bapa di sini, Bapa anak ini tadi adalah, itulah Yesus Kristus. Itulah Allah. Anak yang bungsu itu tadi, itulah manusia. Itulah yang meninggalkan Allah, meninggalkan Bapa. Akhirnya dia sendiri melawan. Ya. Jadi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, adik-adik, sekali mengikut Allah tetap apa? Mengikut Allah. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Karena kalau adik-adik meninggalkan Tuhan, maka iblis akan mengajak 7 orang lagi untuk masuk ke dalam orang itu ketika rumah itu kosong, sehingga keadaan orang itu lebih buruk keadaannya. Makanya jangan pernah pengen jauh dari Allah. Seperti anak bungsu ini, dia jauh dari bapaknya, jauh dari melarat. Kalian mau melarat? Ya, makanya ada, kita lihat aja orang bangsa Israel, ya. Ketika dia bersama Allah, mengikut Allah, mereka diberkati Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel itu memberontak, meninggalkan Allah, sama dengan anak bungsu ini tadi meninggalkan bapaknya, maka kehidupan orang Israel itu melarat, bahkan binasa. Ada yang dipagut, bukan itu aja. Nah, makanya adik-adik, kalian di masa remaja ini, kalian sudah dengar firman, ya ikut Tuhan, ya. Ada memang tantangan, ada. Tadi kita tanya, walau banyak tantangan sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Serahkan semua, ya. Kalau sudah dipilih lagu ini, berarti lagu ini dunia. Serahkan semua. Jangan nanti kita pergi ke Medan, jauh dari orang tua, ya, udah kuliah, ya kan? Udah jauh dari orang tua, bebas lah, berarti jauh dari Allah. Banyak anak-anak begini. Makanya kalian ini disiapkan. Setelah nanti pergi ke negeri yang jauh, misalnya di Medan, ya, tetap bersama Allah. Kalau bersama Allah gimana tadi? Mobil tanpa rem. 1, 2, ya. Ikut dia. Kalau aku jauh dari Allah, ayo 1, 2, ya.
Aku sama dengan mobil tanpa rem. Itu mobil tanpa rem. Nggak ada remnya. Banyak orang, ya. Makanya si klaim tadi ya, enggak, tanpa berpikir panjang lagi si klaim, lari karantina lalu perkosaan. Makanya saya semalam terkejut waktu kami ke Pondok Batu, klaim baru udah menikah, sudah. Loh, cepat kali saya bilang. Iya, 2 minggu cuma bang kami kenalan, dan itu kami katanya, waduh, ya ngeri. Itu semalam kami sama orang 2 minggu cuma. Bahkan ada lagu karo Rosari, tahu nggak Rosari? Rondong Sadar. Waduh. Iya, itu dulu zaman kami udah ada itu. Jadi ini penting. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Adik-adik cari Tuhan, cari terus Tuhan. Ya. Selama Tuhan berkenan ditemui, ada waktunya nanti Tuhan nggak mau lagi kita temui. Makanya ada dulu seorang pendeta, dia pelayanan. Waktu dia masih sehat dilayani, dia nggak mau ikut Yesus, nggak mau bertobat. Udah suatu waktu dia sudah berada di rumah sakit, sudah mau mati di ruang ICU, tapi masih bisa bicara. Lalu hamba Tuhan ini bilang, "Nggih kamu kalau ke Yesus bilang." Gitu. Waktu diajak berdoa, nggak bisa lagi dia menyebutkan Yesus, nggak bisa. Dan akhirnya dia meninggal. Ya, pendeta itu bilang, kemana perlausnya? Pasti ke neraka. Jadi ada waktunya nanti adik-adik, Tuhan ini nggak berkenan dia ditemui. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Coba satu lagi supaya lebih jelas. Carilah aku, maka kamu akan apa? Hidup. Jadi cari Tuhan, jangan jauh dari Bapa, jauh dari Bapa. Tetapi carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita manusia sebenarnya kalau dia mau mencari Tuhan, cari Allah, akan hidup. Ayat 6-nya coba, ayat 6-nya itu lebih mantap lagi. Laura baca, kuat ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi betel. Iya. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Diulanginya lagi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bahasa karona dahilah Tuhan maka kamu beluh. Adilamdeskan api sigurlah ia, maka mesem di bahana bangsa Israel, mesem anak kuta Betel ipan api jangan isi pela masuk nimpet bisa. Mengerikan kalau Allah itu murka, adik-adik. Itu seperti api yang menyala, isi pelang masuk nimpet bisa. Gak sanggup. Makanya itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat anak yang hilang ini tadi, ya, anak bungsu ini begitu besarnya kasih Bapa kepada anak ini, ya, dia menanti anak ini kembali, ya. Dia menanti anaknya kembali. Makanya ketika anak itu, mari kita lihat ayat terakhir, ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Maka
ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Betapa besarnya kasih bapaknya ini kepada anaknya itu, sehingga padahal anaknya itu baru dari kandang babi, gembel, pasti lusuh. Tetapi waktu anak itu yang sudah sadar bahwa dia jauh dari Bapa, dia melarang, dia pulang dan dia menyadari keadaannya, lalu dia pulang dan dia mengaku, aku telah berdosa kepada Bapa. Maka ketika anak itu pun masih jauh, Bapa itu sudah melihat kasih Bapa itu begitu besar ya. Makanya ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Kalau lihatlah ada orang baru dari kandang babi, lusuh, nggak mandi-mandi, lalu datang sama kalian, bisakah kalian berlari, merangkul, lalu mencium? Gimana? Bisa. Kalau Johnson merasa lari baru dari kandang babi, dan dia batang berlusuh, gimana ini? Ya, kasih Bapak itu adik-adik begitu. Ya. Tidak melihat apa yang sudah dibuat oleh anaknya itu. Dia selalu merindukan menanti anaknya itu kembali. Demikianlah kita juga. Allah senantiasa merindukan kita untuk tetap, supaya kita dekat dengan Bapa, dengan Allah. Jadi jangan pernah tinggalkan Bapa. Inilah saya rasa firman Tuhan malam ini. Ya. Inilah masalah remaja hari ini. Ingin jauh dari Allah, ingin bebas. Tuhan memang memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih. Anak yang bungsu ini tadi kan enggak ditanya, oh enggak boleh aku, enggak. Juallah, berikanlah hakku Bapak katanya. Dia diberikan Bapak. Kita pun hari ini adik-adik bebas memilih. Tuhan beri kita kebebasan memilih. Mau ikut Bapak atau pergi dari Bapak sana. Tetapi ingatlah, kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Bapa itu, kita akan melarang. Oleh karena itu, jangan keraskan hati adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Karena padanya kita bisa hidup tentram, kita boleh hidup tentram. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang mengasihi kami, bahwa Engkau selalu ingin dekat dengan kami. Namun terkadang manusia ingin Tuhan jauh dari Bapa, jauh dari Allah, ingin hidup bebas. Padahal ketika manusia itu hidup bebas, maka manusia itu seperti mobil tanpa rem. Apa jadinya? Manusia akan melarat, manusia akan binasa. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan adik-adik ini, supaya mereka tetap mau tetap hidup bersama Tuhan, bersama Allah. Karena ketika mereka jauh dari Tuhan, maka mereka seperti mobil tanpa rem yang akan berbahaya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini oleh kuasa Roh Kudus Tuhan materaikan dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh takut kepada Bapa, takut kepada Tuhan, pemelihara hidup kami, jiwa kami. Tolonglah Tuhan Yesus, bentuklah adik-adik ini, supaya mereka ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena Engkaulah masa depan mereka, Engkaulah rem
panen bagi hidup mereka, bahkan bagi hidup kami semua. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.